Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Wingko Kelapa Gading yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnu Jamaah. Dan hari ini insyaallah kita sudah sampai di poin ke-8. Silahkan bisa dibuka yang punya kitabnya. Dan seperti biasa bagi teman-teman dimohon untuk menengok ke kanan, ke kiri, depan, belakang, menawi barangkali ada dari jamaah yang baru datang dan belum sempat untuk membeli kitabnya. Baik, monggo Ustazah bisa dibantu untuk dibacakan. Bismillah, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, as-saminu mu'amalatun nasi bimakarimil akhlaqi. Hasbuk. Poin yang ke-8 ini ibu-ibu kita akan belajar tentang bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu terhadap sesama kita. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu ketika bertemu dengan orang-orang yang mungkin belum mau untuk menuntut ilmu. Dan bagaimana pula sikap kita sebagai penuntut ilmu ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia. Nanti insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang makarimul akhlak. Makarimul akhlak ini adalah bagian dari akhlak-akhlak yang mulia. Ya, jadi kita sebagai penuntut ilmu maka hendaklah kita memiliki akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya akhlak yang mulia ini adalah bagian dari apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini ibu-ibu, di antara tugas beliau adalah untuk memperbaiki akhlak. Apa kata beliau? Innama bu'itsu limasalihil akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak. Di mana dulu orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, maka dulu orang-orang jahiliyah mereka dengan bangganya melakukan berbagai macam kejahatan di muka bumi ini. Mereka di antara yang mungkin teman-teman pernah baca dalam sejarah masyarakat jahiliyah, mereka dengan mudahnya membunuh anak-anak perempuan hidup-hidup. Mereka dengan mudahnya mengambil harta orang lain secara zalim. Mereka dengan mudahnya membunuh orang lain yang mungkin orang tersebut pernah membunuh saudaranya. Mereka masyarakat jahiliyah dengan tradisi yang ada, mereka biasanya suka minum minuman keras, berjudi, dan saling membunuh di antara mereka. Maka diturunkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dengan tugas untuk memperbaiki akhlak. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa akhlak yang mulia ini adalah salah satu ciri umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika seseorang
memiliki akhlak yang mulia, maka akhlak yang mulia ini yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi jangan dikira teman-teman yang namanya ibadah itu hanya terbatas dengan sholat, zakat, haji saja. Termasuk di dalamnya ibadah ketika kita mampu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang berakhlakul karimah, yang memiliki akhlak yang baik, ya. Dan tentunya akhlak yang baik ini adalah sebuah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada seorang hamba, Masya Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akhlak yang baik, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semuanya hamba Allah itu diberikan akhlak yang baik, ya. Ada kalanya ibu-ibu pernah enggak ketemu sama orang, ya. Sekalinya dia berbicara, Masya Allah, nyelkit gitu ya. Pernah? Kalau kita memandang wajahnya suram. Pernah? Pernah. Kalau kita bermuamalah dengannya, naudzubillah, dia selalu pelit, tidak mau berbagi, ya, tidak mau berempati. Pernah, ibu-ibu? Pernah. Kira-kira kalau ibu-ibu bermuamalah dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan sifatnya, maka kira-kira ibu-ibu nyaman apa mboten? Hendak. Maka dari itu, ketika kita tidak nyaman bermuamalah dengan orang yang memiliki akhlak yang akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, maka kita sudah seyogianya memiliki akhlak yang baik. Karena hamba Allah yang memiliki akhlak yang baik itu akan dicintai oleh Allah, juga dicintai oleh manusia lainnya. Ya. Jadi bukan hanya mendapatkan cintanya Allah saja, tetapi juga akan dicintai oleh sesama hamba Allah. Dan akhlak yang baik ini ya teman-teman, Masya Allah, termasuk bagian dari ilmu agama. Ya. Nanti insya Allah saya sebutkan apa sih akhlak-akhlak yang baik. Insya Allah kita akan belajar. Bagian dari ilmu agama. Dan ini menunjukkan Islam itu adalah agama yang sempurna, yang bukan hanya saja mengajarkan bagaimana kita berakhlak kepada Allah, bagaimana kita beradab kepada Allah, tetapi lebih dari itu Islam mengajarkan bagaimana hendaknya kita berakhlak kepada sesama hamba Allah. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang kalau dia mengaku dirinya ya seorang yang baik, maka hendaklah dia memiliki akhlak yang baik. Ya, karena akhlak yang baik inilah yang kelak akan memasukkan seseorang ke dalam surganya. Nah, di antara akhlak yang baik, apa di antaranya? Yang pertama, monggo silakan Ustazah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala min talaqatil wajhi. Baik, akhlak yang pertama adalah talaqatil wajhi. Talaqatul wajhi ini adalah wajah yang berseri-seri. Jadi wajahnya jangan cemberut saja. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu, maksudnya di hadapan saudaramu sesama muslim, itu adalah bagian dari sedekah. Ibu-ibu sudah pernah dengar teorinya kan? Sudah diamalkan apa betul? Insya Allah. Terutama senyum di depan suami kita, ibu-ibu. Ya, kadang ada ibu-ibu yang mudah tersenyum dengan temannya, tapi giliran sama suaminya, subhanallah. Padahal orang yang seharusnya mendapatkan senyuman kita adalah suami kita. Nggih mboten? Senyum terhadap orang tua kita, Masya Allah, itu juga bagian dari akhlak yang mulia. Namanya orang sepuh, namanya orang tua, itu Masya Allah perasaannya lebih sensitif. Melihat anaknya tersenyum, itu mereka menilai, oh anakku baik-baik saja. Tapi ketika melihat anaknya cemberut mukanya, ketika melihat anaknya tidak tersenyum, pasti yang namanya orang tua menduga-duga, salahku opo yo? Gitu nggak sih, ibu-ibu? Iya kan? Ya, orang tua itu sangat sensitif. Makanya yang namanya kita sebagai seorang anak hendaklah
pinter-pinter menjaga perasaan orang tua kita. Ya, walaupun mungkin kita ada masalah dengan keluarga kita, tapi depan orang tua kita tersenyum, gitu ya. Tersenyumnya jangan terpaksa, ibu-ibu. Ya, kadang kan ada orang tersenyum tapi terpaksa, gitu ya. Masya Allah. Dan senyum itu menyehatkan fisik kita, menyehatkan jasad kita. Orang yang suka tersenyum itu awet muda. Masya Allah. Sebaliknya orang yang gak suka tersenyum, apa kebalikannya? Hah? Ibu-ibu yang jawab, cepat tua. Berarti di antara penuaan dini, di antaranya karena dia gak suka senyum. Masya Allah. Sekarang senyum ke saudara-saudaranya, yuk senyum. Masya Allah. Jadi senyum itu indah sekali ya. Masya Allah. Baik, bahkan Jarir bin Abdullah, seorang sahabi, ya, beliau pernah mengatakan bahwa sejak beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW, sejak beliau masuk Islam, kata Jarir, maka tidaklah beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW kecuali Rasulullah memandangku dalam keadaan tersenyum kepadaku. Masya Allah, Masya Allah. Dan senyum itu ya ibu-ibu sebenarnya dampaknya itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Jadi kalau kita sering tersenyum, anak-anak kita juga jadi happy. Ya. Sebaliknya kalau kita nggak pernah tersenyum, ya, yang ada kita ngomel-ngomel terus, ya, yang ada kita marah-marah terus, dan biasanya kalau marah itu kan matanya melotot, ya. Maka biasanya satu rumah itu jadi heboh. Ya, berawal dari siapa? Dari ibu. Ya, coba ibu-ibu cek rumah masing-masing. Kalau ibunya sudah mulai ngomel-ngomel, pasti seluruh rumah itu jadi berantakan. Ya. Tapi kalau ibunya suka tersenyum, ya, anaknya pencalitan, alhamdulillah senyum, ya, berarti anakku sehat, gitu ya. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Ya, ngelus dada gitu ya. Alhamdulillah. Mau pilih mana? Mau pilih anaknya terbaring terus di atas ranjang atau pencalitan? Tahu pencalitan enggak? Kesana kemari ya. Sudah kita senyum, alhamdulillah anakku bisa naik tangga ya. Tinggal diawasi. Nah, hati-hati nak gitu ya. Namanya anak laki-laki kan. Kadang tangga bukan dijadikan tangga tapi jadikan mainan perosotan gitu ya. Nah, itu Masya Allah. Berarti anakku sehat dan senyumlah gitu ya, Masya Allah. Baik. Kemudian berarti PR. Sebelum apa-apa udah PR gitu ya. PR, sampai rumah senyum ke suami masing-masing. Kalau suaminya nggak ada di rumah, video call. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum ya, senyum. Kata suaminya, perasaan aku belum transfer gitu ya. Kau udah dikasih senyuman gitu ya, Masya Allah. Ya, tolong dikerjakan PR-nya. Ya. Atau mungkin suaminya bilang, perasaan istriku tersenyum terakhir waktu kita nikah deh, gitu ya. Masya Allah. Senyum, ayo bu, listrik mati, alhamdulillah. Baik. Kemudian yang kedua, tolong PR-nya dikerjakan ya. Yang kedua adalah, monggo Ustazah, silakan. Masya Allah. Yang kedua ibu-ibu, di antara akhlak yang mulia adalah menyebarkan salam. Dan menyebarkan salam ini juga bagian dari ibadah. Bahkan Rasulullah SAW beliau pernah bersabda bahwa barang siapa yang ingin dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, maka di antara bentuk ibadahnya adalah menyebarkan salam. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Dan kata Rasulullah SAW, jangan pernah kita meremehkan suatu kebaikan. Jangan pernah kita meremehkan sebuah amal salih, walaupun yang kita lakukan itu hanya menyebarkan salam, wa ifsa'us salam, dan hanya tersenyum, muka yang berseri-seri di hadapan saudara kita. Dan di antara tanda kiamat ibu-ibu, tanda kiamat di antaranya adalah ketika seseorang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal. Ya. Jadi sebenarnya gimana? Sebenarnya ketika kita mengucapkan salam, ya kita ucapkan kepada siapapun yang kita temui, yang jelas dia adalah seorang muslimah.
identitasnya jelas, pakai kerudung. Zaman sekarang kan kalau nggak pakai kerudung kita bingung ya, ini muslimah atau bukan. Kecuali kalau memang kita tahu ada tetangga kita belum Allah berikan taufik, belum mau pakai kerudung, tapi kita tahu bahwa beliau adalah seorang muslimah, apalagi tetangga kita, maka selayaknya kita mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam adalah bagian dari akhlak yang mulia. Ya, sekali lagi ibu-ibu, bahwa mengucapkan salam, terutama dengan salam yang sempurna, bagaimana ucapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang mendengar salam, maka wajib hukumnya untuk menjawabnya. Walaupun mungkin ketika ibu-ibu mengucapkan salam, mungkin ada di antara orang mengomentari kita. Itu kok orang sok dekat, sok kenal. Ya, SKSD gitu ya Bu ya. Sok kenal, sok dekat. Tapi ya enggak apa-apa. Toh orang itu berhak untuk mengomentari kehidupan kita. Tapi kita jangan akhirnya ketika ada seseorang berkomentar kepada kita, kemudian kita menghentikan dari berbagai macam amal saleh. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan salam bukan untuk dirinya, tapi kita mengucapkan salam karena kita sedang melaksanakan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tips biar nggak baperan Bu, tolong ditulis ya. Biasanya perempuan kan suka baperan, ya kan? Kita pakai jilbab, ada yang komentari itu kok jilbabnya kayak mukena, berhenti pakai jilbab. Kita pakai kaos kaki, ada yang komentari kayak orang sakit kademan, kita berhenti pakai kaos kaki. Coba cek masing-masing. Berarti kita selama ini kita berbuat amal soleh itu untuk siapa? Kalau untuk manusia berarti ada yang salah dalam diri kita. Tapi kalau untuk Allah, komentar apapun dari manusia itu tidak mempengaruhi dia dalam beramal saleh. Tips tidak baperan yang pertama, meniatkan semua amal soleh kita hanya untuk Allah. Meniatkan setiap amal soleh kita hanya untuk Allah. Itu nggak baper insya Allah. Saya pernah kan ibu-ibu cerita seorang istri memasakkan suaminya dari pagi sampai siang dengan masakan yang terlezat. Tiba-tiba suaminya datang dengan mudahnya, dengan ringannya bilang, maaf ya istriku, aku sudah makan sama temanku. Kalau istrinya baperan, kira-kira gimana Bu sikapnya kepada suaminya? Langsung cemberut ya. Tapi kalau istrinya nggak baperan, dia akan mengucapkan alhamdulillah sudah tertulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia meniatkan masaknya bukan untuk mendapatkan penghargaan dari sang suami, tapi masaknya dia untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua di antara tips biar tidak baperan adalah ingatlah bahwa setiap diri kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Kalau toh orang lain mengomentari apapun, kita besok akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amalan kita. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan pernah berhenti beramal sholih karena komentar orang lain. Yang ketiga, orang lain itu pasti akan berkomentar kepada kita. Walaupun kita telah berbuat baik, tetap dikomentari. Apalagi kita berbuat tidak baik. Jadi sikap kita yang ketiga adalah jangan banyak memperdulikan omongan orang lain. Ya, fokus dengan amal soleh. Kalaulah memang apa yang orang lain katakan kepada kita ada manfaatnya, kita ambil. Ya. Kalau ada kan bentuk nasihat yang baik, saran yang baik, ya kita ambil. Tapi kalau seandainya orang lain ya memberikan kepada kita sebuah perkataan yang membuat kita down, yang membuat akhirnya kita tidak percaya diri, yang membuat akhirnya kita berhenti dari berbagai macam amal saleh, maka tinggalkan. Ya, karena itu akan menjadikan hidup kita menderita, ibu-ibu. Ya, kalau kita itu selalu memikirkan omongan orang lain, maka yang ada pikiran kita terkuras. Ya, jadi dalam hidup ini yuk fokuskan lagi untuk apa kita beramal. Baik, kemudian yang ketiga nopo? Monggo Ustazah. Baik. Yang ketiga adalah
Di antara akhlak yang mulia adalah memberikan makan. Masya Allah. Jadi memberikan makan itu di antara akhlak yang mulia. Silakan ibu-ibu dibuka surah Al-Ma'un. Dibuka semuanya. Juz 30. Surat Al-Ma'un itu yang ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Dibuka. Sampun. Ya, dibaca bareng-bareng, ta'awud dulu baru basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, terima kasih ibu-ibu, jazakunallahu khairan. Mari kita tadabburi ibu-ibu surah Al-Ma'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan hari pembalasan, orang yang mendustakan hari kiamat? Mereka itu siapa? Orang yang dia tidak percaya, mendustakan hari kiamat. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menyayangi anak yatim. Dan di dalam bahasa Arab yang kami ketahui, yang namanya seorang anak apabila ditinggal oleh salah satu orang tuanya atau oleh kedua orang tuanya maka disebut yatim. Baik itu ditinggal oleh ayahnya atau ditinggal oleh ibunya. Jadi nggak ada yang namanya piatu. Piatu itu hanya ada di Indonesia. Ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu ketika melihat surah Al-Ma'un, oh orang yang menghardik anak yatim berarti boleh kalau menghardik anak piatu, gitu ya. Tidak, karena yatim itu adalah sebutan bagi seorang anak yang belum usia balik dan ayah atau ibunya sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi kalau Mbak Tias atau saya misalnya ayah saya sudah meninggal, saya ngaku saya anak yatim, itu nggak benar ya. Karena saya sudah besar. Yatim itu batasannya ketika seseorang belum balik. Ya, anak-anak yang dia belum balik maka masih disebut sebagai yatim. Gimana? Yatim juga sama. Ya, yatim itu sebutan bagi seorang anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, baik oleh salah satunya maupun oleh keduanya, sama. Ya, baik oleh ayahnya maupun oleh ibunya. Maka perhatikan teman-teman, kalau kita lihat anak yatim, itu diantara, Masya Allah ya, kebutuhan mereka adalah perhatian. Di tempat kami, di sekolah Alam Tahfiz Unggulan tuh ada seorang anak kecil, dititipkan kepada kami usia 3 tahun waktu itu. Dan pada dasarnya awalnya itu kami belum menerima anak di bawah 4 tahun. Tapi karena kondisi anak ini baru ditinggal wafat oleh ibunya dan membutuhkan perhatian, membutuhkan tempat belajar, akhirnya dititipkanlah kepada kami. Dan dulu ya anak ini bilang ke ibunya itu dengan sebutan Umi. Maka saya katakan kepada anak kecil ini, kepada anak perempuan ini, nanti di sini sama Umi Azizah ya.
Dan saya katakan juga kepada para ustazah yang lain, khusus spesial bagi anak ini manggilnya Umi aja kepada ustazah. Umi ini gitu ya. Jadi uminya banyak gitu ya, Masya Allah. Apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika kami walillahilham menyayangi anak ini dengan sepenuh hati, yang ada anak ini kalau ketemu saya atau ketemu ustazah yang lain tuh langsung tepluk gitu, langsung rangkul gitu, langsung nggak diminta lagi, langsung klek gitu ya, Masya Allah. Dan saya tahu ternyata di antara kebutuhan ya, anak-anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya itu ya kasih sayang. Ya, jadi kalau kita ketemu dengan anak-anak yang masih kecil, yang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, ditinggal wafat oleh ibunya, yang perlu kita perhatikan bukan hanya mengirimi materi saja, bukan hanya boleh kita memberikan baju, memberikan mainan, boleh ya, tapi lebih dari itu adalah perhatian, karena yang dibutuhkan oleh mereka itu sesungguhnya adalah perhatian. Ya, jadi di antara anak-anak yang mereka butuhkan, kebutuhan mereka itu adalah perhatian dari kita sebagai orang dewasa. Ya. Dan ada juga yang ditinggal wafat oleh ayahnya, ya. Ada juga yang ibunya usianya baru sekitar 11 bulan udah ditinggal ibunya. Sampai ada tetangga kami tuh dikiranya di tempat kami itu panti asuhan, ya. Padahal bukan panti asuhan, itu tempat anak-anak menghafal Al-Quran. Jadi ya ibu-ibu, yuk mudah-mudahan ketika kita melihat ada anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayah ibunya, sudilah kiranya kita memberikan perhatian kepada mereka. Baik, dan siapa yang mendustakan hari pembalasan, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, jadi yang namanya memberi makan itu adalah ibadah yang lebih utama daripada beriktikaf di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah berpesan bahwa memberikan makan kepada fakir miskin itu pahalanya lebih utama daripada beriktikaf di masjidku. Berarti yang namanya memberi makan itu ada fadilahnya, ada keutamaannya dibandingkan dengan amal salih yang lain, dan sudah menjadi kebiasaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setiap hari mereka selalu mencari orang-orang fakir dan memberikan makanan kepada mereka. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika kita memberikan makan kepada orang-orang fakir, termasuk di dalamnya adalah memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi bukan hanya fakir saja, tapi lebih dari itu, misalnya orang-orang musafir. Musafir itu kan dia lagi butuh makan, gimana? Itu termasuk di dalamnya. Ya, dan saya sering, ya, ayo ibu-ibu didik anak kita dari kecil itu untuk pandai-pandai berbagi, ya. Bagi ibu-ibu yang punya rumah di dekat jalan raya, di mana di situ banyak sekali orang-orang ya berlalu lalang, maka alangkah baiknya kita mulai dari dalam diri kita dan anak-anak menaruh tempat di depan rumah kita masing-masing, diisi dengan berbagai macam minuman dan snack. Ya, dan itu bagian dari memberikan makan kepada orang yang sedang berlalu lalang, orang yang sedang berjalan. Ya, jadi jangan sampai ibu-ibu berpikiran, oh memberikan makan kepada orang miskin tuh saya harus masak sekian dus gitu ya, sekian pack. Tidak, dimulai dari yang mudah-mudah. Ya, dimulai dari yang kecil. Kalau kita sudah terbiasa memberikan makan di depan, di dekat jalan raya itu, misalnya ibu-ibu rumahnya dekat jalan, maka itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Dan inilah bagian dari amal jariyah. Bayangkan kalau kita sudah meninggal dunia dan kita sudah tidak lagi bisa bersedekah memberikan makan kepada orang yang sedang berlalu lalang di jalan, atau kita memberikan makan kepada fakir miskin, dan anak kita yang akan melanjutkan perbuatan baik kita, maka kita sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun badan kita terbujur kaku di kubur. Ya. Jadi yuk bismillah ibu-ibu didik anak kita itu untuk lebih cinta dalam berbagi. Dari mana mereka dapatkan ilmu itu? Dari orang tuanya. Ya. Kita yang akan mempertanggungjawabkan itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman di mana teman saya itu bercerita kepada saya. Dan ini yang awal akhirnya kami itu membuat TK itu ya. Teman saya bilang ini,
anak zaman sekarang itu 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, di antara kebutuhan mereka itu adalah akhlak yang baik. Mereka itu musuhnya siapa sih? Musuhnya tuh robot. Ya, tahu robot enggak? Robot zaman nanti 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang itu mereka akan lebih pintar daripada manusia, daripada anak kita. Jadi kata teman saya, yuk mulai kita didik anak kita itu untuk memiliki karakter yang baik. Ya, kalau dalam Islam akhlak yang baik. Jangan hanya kita jejali dengan pendidikan atau jangan hanya kita jejali dengan pengetahuan. Ya, tapi kita melupakan untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan terhadap anak kita. Dan di antara kebaikan yang seharusnya kita tumbuhkan pada diri anak-anak kita, teman-teman, adalah berbagi. Ya, karena berbagi ini adalah sikap atau akhlak yang mulia, dan tentunya kalau kita pikir-pikir, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin berbagi itu hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Masya Allah ya, kalau saya lihat orang-orang di Timur Tengah itu mereka hobi banget yang namanya berbagi. Dan tidak ada dalam sejarah orang yang suka berbagi, memberikan makan kepada orang miskin, itu dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Yang ada justru dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ibu-ibu, terutama kepada karib kerabat. Ya, jadi berbagi itu lebih diutamakan kepada karib kerabat. Kenapa? Karena dapat pahalanya 2. Pahala berbagi, pahala bersedekah, juga pahala menyambung tali silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu ada agenda hari Ahad gitu ya, hari Ahad libur, hari Sabtu libur, apa yang mesti kita lakukan ibu-ibu? Bukan hanya healing-healing, ngajak anak kita ke laut, ngajak anak kita ke tempat wisata, boleh sesekali jalan-jalan. Tetapi lebih dari itu, coba ajak anak kita untuk ke tempat simbahnya. Coba ajak anak kita untuk ke tempat neneknya. Coba ajak anak kita untuk ke tempat bibinya, ke tempat bulenya. Dan bawalah sesuatu yang terbaik untuk mereka. Dan ini menjadi jariyah untuk ibu-ibu semuanya. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa di antara keutamaan bersilaturahim adalah dipanjangkan usianya, diberikan keberkahan dalam usianya, diperbanyak rizkinya, dan ini bagian dari sesuatu yang sudah kita tinggalkan. Ya, kalau ada yang berkata, Ustazah gimana ya anakku tuh kalau libur tuh kerjaannya cuma mager. Suamiku juga begitu, kerjaannya cuma HP-an. Ya, kita sebagai orang tua mengajaknya. Ya, dimulai dari berdoa kepada Allah, ya Allah lembutkanlah hati anakku, ya Allah lembutkanlah hati suamiku, ya Allah mudahkanlah kami ketika libur untuk mengunjungi karib kerabat, ya, dan berbagi kepada mereka. Baik. Kemudian di antara yang mendustakan hari pembalasan, kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa kata Allah? Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu bukan hanya kepada orang, maksudnya bukan kepada orang yang salat, orang yang lalai dari salatnya, dia celaka. Maksudnya yang lalai dari salatnya itu bagaimana, Us? Yang meninggalkan salat, ya, yang salatnya tidak paham dengan apa yang dibacanya, itu termasuk dari orang yang lalai salat. Orang-orang yang dia salat sudah keluar waktu, itu juga termasuk dari melalaikan salat. Kemudian yang selanjutnya alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang berbuat riya. Ini hati-hati, riya itu bagian dari syirik kecil yang tidak disadari oleh kebanyakan kita. Wa yamna'udal ma'un, dan enggan tolong-menolong, ya, tidak mau meminjamkan al-ma'un, kata Ibnu Katsir, tidak mau meminjamkan perkakas atau alat-alat rumah tangga kepada orang lain. Ya, baik, lanjut Ustazah, silakan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa kadhil ghaibi wa kafil ahda 'ala nasi wa ihtimalihi minhum. Hasbuk. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di antara akhlak yang mulia adalah menahan amarah. Menahan amarah. Silakan dibuka surah Al-Imran ayat 134. Boleh dibuka, silakan. Al-Imran adalah surah yang ketiga. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua adalah Al-Baqarah, dan yang ketiga adalah Al-Imran. Silakan dibuka. Baik, dari ayat 133 dibuka. Ya, kalau di Quran Mushaf Utsmani ada di halaman 67. Sudah ibu-ibu, saya bacakan aja ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Masya Allah, ini ayat bagus banget ya, Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah sediakan baginya surga, di mana surga ini luasnya seluas langit dan bumi, dan surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Di sini disebutkan uiddat lil muttaqin. Uiddat itu adalah fi'il madhi, dan artinya adalah uiddat, telah Allah Azza wa Jalla sediakan. Bagi siapa Allah sediakan surga ini, ibu-ibu? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara syarat agar kita bisa memasuki surga Allah adalah banyak-banyak meminta ampunan dari Allah dan banyak-banyak mengamalkan amal salih dengan niat mengharapkan pahala dari Allah disertai dengan ilmu, dan jauhi larangan-larangan Allah disertai dengan ilmu dan juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya ibu-ibu, untuk menjadi orang yang bertakwa itu kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kehidupan kita itu ada masanya kita futur. Ibu-ibu pernah nggak mengalami masa futur? Ya, kita pengen puasa tapi berat banget. Kita pengen sholat malam tapi berat banget. Kita pengen melayani suami tapi berat banget. Kita pengen apa lagi? Sholat duha tapi berat banget. Atau biasanya perempuan keadaan futurnya kalau selesai haid. Ya, maka di antara tips agar kita tetap continue istiqomah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, ingatlah kematian. Itu tips paling jitu itu. Kalau kita lagi futur, lagi nggak semangat dalam beribadah, lagi nggak semangat untuk mentaati Allah, ya lagi tidak semangat menjauhi larangan Allah, pengennya bermaksiat, ingat kematian akan datang kepada kita kapanpun dan dimanapun. Jangan-jangan ketika kita sedang bermaksiat, ternyata kematiannya datang. Ya, dan bersabarlah dalam menjalani berbagai macam ketaatan kepada Allah. Karena hidup itu cuma sebentar. Bisa jadi semenit lagi, bisa jadi setengah jam lagi, kemudian Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khawatimah. Ya, jadi itu yang seharusnya kita ingat-ingat. Kalau lagi futur, ingat bahwa kita di dunia cuma sebentar. Ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia, di antara harapan mereka apa ibu-ibu? Apa harapan mereka? Dikembalikan lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Dan kita yang masih berada di dunia, hendaklah menggunakan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah jadikan kita bagian dari hambanya yang beruntung. Ya, amin. Baik, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang disediakan oleh Allah surga itu siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah maupun lapang. Masya Allah. Ibu-ibu, yang paling berat tuh kita menginfakkan harta di jalan Allah dalam keadaan susah atau dalam keadaan lapang? Yang paling berat? Dalam keadaan susah ya, setan ya. Iya.
duit mung 100.000 gitu ya, atau mung 10.000 harus infak 5.000. Misal, itu kan berat bagi sebagian orang. Ya. Tapi ternyata yang namanya berinfak itu bukan hanya di kala lapang, tapi berinfak juga di kala kita sedang tidak lapang. Pahalanya bisa sama nggak Ustazah? Orang yang lapang dengan orang yang tidak lapang, walaupun nilai yang diinfakkan itu berbeda, bisa sama. Ya, karena Allah itu melihat seseorang dengan usahanya, bukan dengan nominalnya. Maka ibu-ibu tidak perlu berkecil hati ketika kita belum mampu untuk menginfakkan harta kita M-an atau triliunan atau ratusan juta atau jutaan ya. Kita masih menginfakkan harta mungkin masih nominalnya berapa Bu? Puluhan ribu, ratusan ribu, enggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Yang penting apa ibu-ibu? Istiqomah. Saya itu dapat cerita dari salah satu admin Mutiara Hikmah. Jadi ada salah satu hamba Allah tuh yang tidak saya sebutkan namanya, juga beliau tidak menyebutkan namanya, yang kalau pagi tuh mesti transfer ke Mutiara Hikmah itu Rp5.000 tiap pagi. Ya, sampai hari ini. Berarti orangnya masih hidup. Kalau nggak ada transferan, kita malah justru mempertanyakan ini orang masih hidup apa gimana kabarnya gitu. Itu kalau pagi tuh 5.000 pasti ada tuh. Kan ngecek tuh biasanya ya admin Mutiara Hikmah. Oh, ini kok fulana nih Teni gitu loh. Dia tiap hari gitu ya transfer 5.000 itu pagi tuh, dan dia continue istiqomah tiap hari Mbak Tias. Masya Allah. Dan Masya Allah orang-orang yang demikian itu Masya Allah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ibu-ibu? Karena kadang kita lupa untuk berinfak. Nggih mboten? Dan orang-orang yang terbiasa berinfak akan Allah Azza wa Jalla istiqomahkan. Makanya biasakan. Walaupun nominalnya tidak banyak, tapi kita biasakan untuk berinfak. Karena bukan Allah yang butuh dengan infak kita, tapi kita yang butuh dengan pahala. Nah, catat itu baik-baik. Bukan orang miskin yang butuh dengan makanan yang diberikan oleh kita, tapi kita yang butuh pahala. Bukan orang lain yang membutuhkan senyuman dari kita, tapi kita yang butuh pahala. Sudah mindsetnya itu. Jadi kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain, coba mindsetnya dirubah. Bukan orang lain yang butuh dengan kebaikan kita, tapi kita yang butuh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan ringan kita menjalani hidup. Walaupun kita tidak dapat mendapatkan penghargaan, tapi kita mudah untuk menjalani kehidupan. Baik. Kemudian wal kadhiminal ghaid. Wal kadhiminal ghaid ini adalah sifat di antara sifat hamba Allah yang akan Allah Azza wa Jalla berikan surga. Apa itu al-kadhiminal ghaid? Al-kadhiminal ghaid, orang yang dia bisa melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan amarahnya. Masya Allah. Dia tidak keluarkan amarahnya. Ya, beda ya, namanya emosi dan amarah itu beda. Kalau emosi itu kan macamnya banyak. Ada emosi senang, bergembira, suka, sedih, itu kan emosi. Kalau ini amarah. Amarah itu datangnya dari syaitan. Ya, dan orang-orang yang dia mampu untuk melampiaskan amarahnya tapi dia menahannya, maka dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ya, seorang laki-laki dia bisa marah ke istrinya tapi dia tahan, tidak jadi marah ke istrinya, maka dapat pahala. Termasuk seorang ibu, dia bisa marah ke anaknya. Anaknya masih kecil dimarah-marahin. Ya, kira-kira ibu-ibu ini bisa nggak melampiaskan amarahnya? Sangat bisa. Tapi dia tahan amarahnya. Ya Allah, saya nahan amarah ini karena Engkau. Ya dapat pahala. Ya, jadi Masya Allah PR-nya ibu-ibu itu banyak ya. Di antaranya apa ibu-ibu? Menahan amarah. Gimana ya Us kalau sudah sampai memuncak ke dada Us? Istighfar. Ya. Kan kadang kalau kita lihat anak kita yang gitu ya, kita udah gitu ya. Udah ngepelin tangan, udah astagfirullahaladzim gitu. Kalau saya biasanya selalu kalau udah lagi apa ya namanya anak laki-laki ya, saya suka doakan anak saya, Masya Allah, Allahumma barik ya, terutama yang laki-laki putra saya itu saya bilang ini, Allah yahdika ya Hamzah. Apa kata anak saya? Amin, Allahumma amin. Jadinya satu rumah ketawa semua gitu ya. Sampai jidanya tuh hafal. Kalau kangen cucunya katanya, ingat Allah yahdika, amin, Allahumma amin katanya. Dan yang penting kita doakan. Ya doakan dengan kebaikan. Semoga Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita. Daripada kita ngomel-ngomel, marah-marah mendoakan keburukan. Ya sudah, kita doakan aja semoga Allah berikan hidayah. PR. Perlu ini ibu-ibu, PR.
Tadi PR-nya baru satu kan? Senyum ke suami. PR yang kedua. Apa PR yang kedua? PR yang kedua menahan amarah. Ya, terutama kepada anak-anak kita. Yang belum punya anak, ya, yang belum punya anak sudah jadi istri tahan amarah ketika mau marah ke suami, jangan. Ya, yang belum punya suami masih gadis tahan amarah ke temannya. Kalau mau marah tahan, gitu ya. Begitu ya. Dan daripada kita marah, ngomel-ngomel, mending kita mendoakan kebaikan ya. Mbok menawi nanti anaknya panjenengan ada yang kayak Hamzah. Amin, Allahumma amin, gitu ya. Jadinya nanti kita nggak marah lagi ya. Baik, PR ya ibu-ibu ya. Berarti ada berapa PR-nya? 2. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah adalah wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Yo, cek diri kita masing-masing. Ada yang masih gondok napa mboten? Ada yang masih menahan belum memaafkan napa mboten? Kalau masih ada yang demikian, maka lepaskan. Sudah, itu beban berat. Kemarin saya sudah cerita yang masalah Syekh Abdul Razak kan? Sudah kan ibu-ibu? Di sini kan? Saya udah pernah cerita belum yang tentang laki-laki datang ke Syekh Abdul Razak? Sudah kan? Oh iya, Mbak Tias baru ingat. Masih ingat gak ceritanya? Masih kan? Dia sudah berbuat baik ke adiknya, sudah kasih apartemen untuk adiknya, giliran dia butuh tempat tinggal adiknya usir. Ingat? Ingat. Terus setelah itu kata Syekh Abdul Razak, Abu Bakar juga pernah mengalami demikian, tapi Abu Bakar kemudian memaafkan Mistah. Akhirnya laki-laki ini memaafkan adiknya apa betul? Memaafkan. Ya sudah, kalau demikian saya sudah memaafkan kesalahan adikku karena Allah. Jadi Bu, ingat, memaafkan kesalahan orang lain itu enggak harus karena dianya. Itu akan berat. Ada orang berbuat zalim kepada ibu-ibu, terus kita mau maafkan, pasti setan tuh mengganggu. Kamu yo sudah didolimi sekian tahun, ya. Enak banget kamu maafkan, gitu nggak ibu-ibu? Ada nggak perasaan begitu? Lihat, ya, mantan suamimu sudah menelantarkanmu, misalnya, dan anak-anakmu sekian tahun, kamu sekarang memaafkan, kata setan begitu, ya. Makanya kita katakan, ya Allah, saya memaafkan semua kesalahan-kesalahan hambamu karena Engkau. Karena siapa Bu? Itu Masya Allah bisa lapang dadanya. Ya. Termasuk bagian yang perlu kita maafkan adalah kesalahan orang tua kita ketika mendidik kita di zaman dahulu kala. Terus maafkan. Ya. Jangan dikit-dikit menyalahkan orang tua kita. Loh, orang tua aku tuh yo biyen kok didikku begini-begini, didik suamiku begini-begini. Ya, sudah maafkan. Ya. Karena kalau kita belum memaafkan, yang ada tuh kita akan dibayang-bayangi kesalahan orang tua kita. Ya sudah, maafkan. Ya mungkin mereka belum tahu dulu bagaimana cara mendidik anak yang benar. Sudah kita maafkan. Tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kita terus mengingat kesalahan orang lain kepada kita. Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mengampuni segala dosa hambanya. Kemudian Allah tutup di ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Lihat, berarti memaafkan orang lain itu bagian dari berbuat baik. Menahan amarah itu bagian dari berbuat baik. Masya Allah ya. PR ketiga. Banyak banget PR-nya hari ini ya. Nggak apa-apa. PR ketiga. PR pertama apa tadi? Senyum. PR kedua? PR ketiga, maafkan kesalahan orang-orang yang pernah berbuat tidak baik kepada kita. Sudah maafkan. Lupakan. Buka lembaran baru. Kenapa Bu? Karena kalau ibu dan buka lembaran baru itu maksudnya begini. Sudah kita minta sama Allah, ya Allah, saya memaafkan kesalahan dia dan lupakan ya Allah kesalahan dia kepadaku. Karena kadang ada orang yang sudah memaafkan, tapi giliran jumpa sama orangnya tuh, nggak mau lagi salaman, nggak mau lagi bertegur sapa. Ada nggak orang-orang begitu? Ada.
Ya ada. Makanya minta sama Allah, ya Allah, saya sudah memaafkan fulan fulana. Ya Allah, berikanlah keringanan kepadaku ketika berjumpa dengan temanku itu untuk bisa menegur, gitu ya. Untuk bisa menyapanya kembali. Kenapa? Karena kita sebagai orang beriman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Walaupun teman-teman ya, tolong diingat, walaupun kita tidak pernah bersalah kepada dia yang bersalah kepada kita. Tapi alangkah baiknya ketika kita sudah memaafkan kesalahan orang lain. Untuk apa? Agar derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau hitung-hitungan, banyakkan mana kesalahan kita kepada orang lain dengan kesalahan kita kepada Allah. Jujur, dosa kita kepada Allah. Allah ampuni nggak dosa kita? Allah ampuni. Orang lain berbuat salah kepada kita itu jauh lebih sedikit daripada dosa kita kepada Allah. Maka ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maafkanlah karena Allah dan berharaplah kepada Allah agar derajat kita ditinggikan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian waqafil ada 'anin nasi wa ihtimalihi minhum. Baik, insyaallah nanti ini yang terakhir. Berarti masyaallah ada bagian kloter kedua nih, berbuat baik kepada manusia. Karena ini ilmunya praktek semua. Ya, ibu-ibu enggak apa-apa ya, sedikit-sedikit yang penting diamalkan daripada banyak tapi enggak diamalkan. Yang terakhir adalah waqafil ada 'anin nas. Kita bersabar. Namanya hidup tuh harus sabar. Bersabar terhadap gangguan orang lain kepada kita dan berlapang dada terhadap mereka. Masya Allah, ibu-ibu, pernah nggak kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi orang lain tuh hobinya jailin kita? Contohnya apa? Contoh realnya. Apa contohnya? Ibu-ibu katanya pernah, tapi nggak ada yang mau ngasih contoh. Contohnya kita berbuat baik sama masyarakat sekitar. Oke. Tapi masyarakat sekitar malah takut awas itu aliran itu nanti diajak loh gitu. Oke, baiklah. Terima kasih Ummu Syafiq ya, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Baik, ibu-ibu begini, ketika kita berada dalam sebuah masyarakat ya, dan mungkin penampilan kita berbeda daripada masyarakat kita, maka karena kita hidup di daerah Jawa, ya, maka sebaiknya kita itu bahasa Jawa niki sowan, berkunjung, ya, sering-sering mengunjungi masyarakat sekitar kita. Dan sering-sering kalau orang Jawa itu senang diwongke, dihargai, dan sering-sering menghargai mereka. Gitu loh. Baik itu kita menyapa mereka terlebih dahulu, mengucapkan salam kepada mereka, menghadiahkan hadiah kepada mereka. Misalnya sebelum Ramadan, ya kita adakan acara untuk bagi-bagi kepada mereka. Dan bukan hanya sebatas sebelum Ramadan, tapi juga kalau kita ada rezeki kita bagi kepada mereka. Biasanya biiznillahi ta'ala, atas izin Allah, biasanya orang yang sering kita berbuat baik kepadanya lambat laun akan luluh kepada kita. Nggih mboten? Nggih. Tapi terkadang kita diuji sama Allah. Ya, apa ujiannya? Kita sudah berbuat baik, kita sudah nyapa duluan, kita sudah berbagi, tapi masyarakat masih takut kepada kita karena penampilan yang berbeda. Maka sikap kita bagaimana? Sikap kita mendoakan masyarakat sekitar kita. Ya Allah, ampunilah dosa mereka. Karena ketidaktahuan mereka, kita doakan. Dan kita berlapang dada kepada mereka. Kemudian apa yang mesti kita lakukan lagi? Kita terus dekati mereka. Ya, kalau ada mereka membutuhkan tenaga, kita katakan, ayo saya punya tenaga. Kalau Allah berikan rezeki kepada kita, jangan sungkan-sungkan untuk berbagi kepada mereka. Ya, baik itu misalnya ibu-ibu belikan mereka mobil, yang mana mobilnya itu untuk keperluan masyarakat, misal, contoh. Atau misalnya kita punya tenaga, maka kita bantu mereka manakala mereka membutuhkan tenaga. Dan apa yang kita bisa? Ya. Kenapa? Karena memang dakwah itu perlu kesabaran. Karena dakwah itu perlu kejujuran. Karena dakwah itu butuh ilmu. Maka teruslah bersabar manakala dakwah kita belum diterima di tengah masyarakat. Dan berbaik sangkalah kepada Allah, suatu hari atas izin Allah masyarakat akan datang ke rumah kita untuk bertanya perihal agama yang mulia ini.
gitu ya ibu-ibu. Jadi Masya Allah contoh yang sangat bagus. Di antaranya tadi kita sudah berbuat baik tapi ternyata masyarakat belum mau menerima kita, maka sikap kita adalah bersabar. Apa Bu? Bersabar ya. Tantangan kita hari ini itu jauh lebih ringan daripada dakwanya Rasulullah SAW. Ibu-ibu ingat sejarah telah bercerita bahwa Rasulullah SAW ketika beliau dulu berdakwah ya di tengah masyarakat dan di situ ada Abu Jahal. Pernah ketemu sama Abu Jahal? Jangan pernah ya. Jangan pernah punya harapan pengen ketemu sama beliau. Di situ ada Abu Lahab. Pernah pengen ketemu sama Abu Lahab? Enggak, sama sekali enggak ya. Kita pengennya ketemunya sama siapa? Sama Rasulullah ya. Maka ketika itu coba lihat Rasulullah apa? Rintangan dakwah beliau diuji ketika Rasulullah berdakwah, ayo masyarakat bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Apakah kemudian Rasulullah tidak mendapatkan ujian dari Allah? Mendapatkan. Apa yang didapatkan dari Rasulullah? Rasulullah lagi sholat, ditimpukin apa? Mohon maaf, kotoran unta. Sampai akhirnya putri beliau Fatimah radhiyallahu anha mengangkat kotoran tersebut. Rasulullah berdakwah ke Taif, ya, menyebarkan agama yang mulia ini. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan gangguan dari masyarakat Taif, dilempari dengan batu. Akhirnya Rasulullah SAW sampai kakinya berdarah. Rasulullah SAW sedang berjalan, kemudian dirintangi oleh Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamilah dengan apa? Dengan kayu bakar, di mana itu menjadi sebuah ancaman bagi diri Rasulullah SAW. Tapi ingat, apakah Rasulullah kemudian berhenti untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar? Tidak. Apakah Rasulullah berhenti berdakwah? Tidak. Rasulullah tetap berjalan berdakwah dan akhirnya Allah Azza wa Jalla memenangkan dakwanya Rasulullah SAW pada tahun 8 Hijriah dengan dibukakannya kota Makkah, atau dalam istilah sirah Fathu Makkah. Orang berbondong-bondong masuk Islam, termasuk diantaranya adalah Abu Sufyan beserta istrinya yaitu Hind radhiyallahu anha. Begitu nggih. Barakallahu fiikunna jami'an ibu-ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tulis dengan pahala yang berlipat ganda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.